Di masa sekarang, kita mendapati keadaan yang cukup mencekam, di mana eskalasi perang mulai meningkat antara Iran melawan Amerika dan Israel. Sayangnya, sebagai seorang warga biasa, kita cuma bisa menonton pertikaian tersebut tanpa memberikan dampak signifikan apapun terhadap penurunan intensitas perang yang terjadi. Dalam hal ini, membuat saya berpikir tentang bagaimana cara agar orang biasa seperti kita dapat menghentikan perang atau konflik apapun yang terjadi. Yang dalam hal ini, saya akan mengambil penjelasan dari salah satu anime tentang perang yang berjudul 86. Sebagai awalan, kita mulai membahas setting tempat pada anime tersebut, yaitu bermula dari sebuah tempat yang bernama Kekaisaran Giat yang ingin meluaskan wilayah administratifnya. Dan dalam upaya mereka ingin meluaskan wilayah kekaisarannya itu, mereka menciptakan sebuah drone tanpa awak yang bernama Legion. Legion ini yang akan menjadi tentara mereka yang akan mereka gunakan untuk mengambil alih wilayah lain di sekitar mereka. Namun, Kekaisaran Giat pada akhirnya runtuh disebabkan pemberontakan yang dilakukan oleh warga-warganya. Juga di sisi lain, setelah Legion itu diciptakan, Legion itu bersifat liar dan melawan balik Kekaisaran, yang menyebabkan Kekaisaran runtuh dan digantikan menjadi Federasi Giat. Di sisi lain, terdapat wilayah yang bernama Republik San Magnolia, tempat di mana dua main karakter kita, Mayor Flandilena, Miles, dan Sinai Nozen itu hidup. Namun, kedua karakter itu mendapati nasib yang jauh berbeda, yaitu Lena yang hidup sebagai anak bangsawan, serta ayahnya yang memiliki jabatan di kemiliteran Republik San Magnolia tersebut. Lena mendapati kehidupan yang aman di balik tembok Republik yang aman dari serangan Legion dari Kekaisaran Giat sebelumnya. Di sisi lain, Nozen merupakan seorang anak yang dikirim ke Distrik 86, yaitu distrik terluar dari Republik San Magnolia, dan juga wilayah yang rawan akan serangan Legion dari Kekaisaran Giat. Namun, selain wilayah yang rawan, Nozen juga mendapati perlakuan yang buruk dari Republik Magnolia, disebabkan dia terlahir sebagai seorang minoritas di Republik Magnolia tersebut. Hasilnya, Nozen dikirim menjadi pasukan pertahanan yang menjaga wilayah tersebut, juga sekaligus menjalani misi berat yang memiliki rasio kesempatan hidup yang kecil. Sebagai konteks, di wilayah Republik San Magnolia, itu didominasi oleh ras Alba dan Lena termasuk dalam ras tersebut. Sedangkan di Distrik 86, itu secara mayoritas diisi oleh orang-orang selain ras Alba, dan kebanyakan dari orang di Distrik 86 itu akan dipaksa oleh kemiliteran San Magnolia untuk jadi prosesor atau orang yang akan mengendalikan drone yang diciptakan oleh Republik. Dalam upaya mereka melawan pasukan drone dari Kekaisaran Giat, yang drone mereka tidak menggunakan makhluk hidup sama sekali, yang sangat berbeda dengan drone yang diciptakan oleh Republik. Keadaan rasis dan tidak manusiawi itu yang menjadi inti cerita dalam anime tersebut, yang membuat main karakter kita, Lena, mencoba menghilangkan perlakuan tidak adil itu, dan serta mencoba untuk menghentikan perang yang terjadi antara Republik dengan Legion. Sikap Lena yang keras dalam menghentikan perilaku tidak manusiawi dan menghentikan peperangan ini yang memiliki korelasi dengan salah satu penelitian dalam psikologi sosial yang disebut sebagai bystander effect. Apa itu bystander effect? Itu merupakan sebuah efek yang dirasakan individu di ruang komunal atau publik yang menciptakan perasaan kurangnya tanggung jawab individu di ruang publik tersebut dalam menyelesaikan masalah yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Ini bisa dicontohkan seperti kita mendengar orang yang berteriak maling. Namun, karena kita mendengar suara orang yang berteriak itu adalah anak-anak, kita bisa membayangkan kalau itu hanya sebuah candaan anak-anak yang sedang bermain, bukan maling secara harfiah yang sedang melancarkan aksinya. Dalam hal ini, tindakan pembenaran kita untuk membiarkan suara teriakan maling itu adalah sebuah bystander effect, di mana kita memposisikan diri kita sebagai pengamat dalam sebuah masalah di ruang komunal atau di ruang publik tersebut. Dan kita berpikir kalau orang lain yang berada di sekitar suara teriakan tersebut pasti akan menolongnya jika itu memang benar seorang maling yang sedang beraksi. Padahal bisa saja orang lain yang memang berada di sekitar sana juga bertindak diam, disebabkan takut menjadi korban salah tangkap polisi atau takut dirinya terluka akibat membantu melawan maling tersebut. Maka, dalam upaya menghindari perilaku lempar tanggung jawab dan apatis terhadap masalah di lingkungan sekitar kita itu, John Darley dan Bill Platine sebagai seseorang yang melakukan penelitian terhadap bystander effect ini
Mereka memberikan saran bagi kita, yaitu pada 5 tahap yang mereka rumuskan. Tahap pertama, kita perlu memperhatikan kalau kejadian itu sedang terjadi. Tahap kedua, kita perlu memastikan apakah kejadian itu memang darurat atau tidak. Tahap ketiga, kita perlu merasa bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Tahap keempat, kita perlu memikirkan tindakan bantuan apa yang dapat kita berikan. Dan tahap terakhir, tahap kelima, kita melakukan penolongan sesuai dengan analisis yang telah kita lakukan pada 4 tahap sebelumnya. Jika solusi ini diterapkan dalam konteks perang asli, mungkin cerita terkenal tentang Christmas Truce pada tahun 1914 dapat menjadi contoh sempurna, di mana pertempuran di front barat antara tentara Jerman melawan tentara Inggris dan Prancis pada Perang Dunia Pertama mendapati kebuntuan disebabkan kehabisan ruang untuk bergerak. Dalam masa kebuntuan tersebut, seorang tentara Jerman meletakkan lilin di atas parit mereka dan di pohon Natal sekitar mereka. Melihat aksi tersebut, membuat pihak lawan melakukan hal yang serupa, di mana mereka semua keluar dari parit tanpa memegang senjata, sambil menyanyikan lagu Natal versi dari negara mereka sendiri. Di sisi lain, dalam pihak Jerman juga melakukan hal yang serupa, yaitu menyanyikan lagu Natal dalam versi dari negara mereka. Dan pada malam itu, pada garis pertempuran itu, semuanya terasa damai dan tenang, walaupun kedua belah pihak masih bisa mendengar pertempuran di garis pertempuran lain di sisi kanan dan kiri mereka. Namun, hanya di tempat ini, di garis pertempuran ini, semuanya menjadi damai terlepas dari sebelumnya mereka awalnya adalah musuhan. Walaupun genjatan senjata ini pada akhirnya dikecam oleh atasan mereka, dan di tahun-tahun selanjutnya, genjatan senjata tidak lagi dilakukan dengan alasan yang serupa. Pada tahap ini, kita mendapati urgensi kita dalam memahami cara untuk meredakan perang melalui efek pengamat atau bystander effect sebelumnya. Karena dalam situasi perang yang kacau, semua orang akan saling melempar tanggung jawab atau membagi tanggung jawab yang besar tersebut ke banyaknya pasukan yang ada, yang membuat setiap orang mendapati perasaan tanggung jawab yang sedikit dalam memulai untuk mendamaikan tindakan seperti itu. Dengan menjalani solusi yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana kita memulai untuk berbuat baik dan memahami kapabilitas diri kita dalam menghentikan masalah yang terjadi di sekitar kita, kita akan memaksakan sosial di sekitar kita untuk mengikuti perilaku baik yang ingin kita hidupi, termasuk perdamaian singkat di medan perang seperti yang terjadi dalam Christmas Truce sebelumnya. Karena pada dasarnya, para tentara hanyalah seorang yang mendapati tugas dari atasan yang cukup egoistik dalam menggapai tujuan mereka, tanpa memedulikan nilai kemanusiaan sama sekali. Dan tentara dalam hal ini dijadikan alat untuk mencapai tujuan egoistik atasan mereka tersebut, tanpa pernah tentara itu memikirkan manfaat dari usaha mereka menjalani perintah atasan mereka tersebut. Ketiadaan motivasi dan kurangnya manfaat yang dirasakan tentara dalam menjalani tugasnya tersebut dapat dimanipulasi untuk menghentikan perang, disebabkan tidak semua orang berperang ingin mengejar tujuan yang sama seperti yang dipikirkan atasan mereka, dan kebanyakan dari tentara berperang hanya demi alasan untuk melindungi keluarga mereka yang sebenarnya juga dilakukan oleh pihak lawan mereka. Kesamaan atas niat berperang ini yang dapat menjadi alat mediasi kita untuk menghentikan perang disebabkan baik kita dengan lawan yang kita perangi sama-sama memiliki tujuan untuk melindungi keluarga mereka masing-masing. Dan hal tersebut hanya dapat dilakukan jika sedari awal tentara-tentara tersebut tidak berperang dan tidak mengikuti perintah atasan yang egoistik tersebut. Dan tepat dalam hal ini, menyadari akan tujuan kita, tujuan musuh kita, tujuan atasan kita yang memerintah kita, dan digabung dengan pemahaman atas lingkungan di sekitar kita, dan kapabilitas diri kita dalam mencapai tujuan kita. Kita dapat memaksakan realitas untuk tunduk kepada tujuan kita tersebut pada perdamaian dan kerukunan. Kesadaran akan hal ini harus dimulai dari orang-orang yang memiliki kesadaran akan pola-pola umum yang terjadi di sekitar mereka, dan mereka harus memulai untuk menyebarkan kesadaran tersebut kepada orang lain yang tidak menyadarinya, agar setiap orang mendapati premis yang sama, yang dapat mereka gunakan untuk menyadari peristiwa di sekitar mereka, dan menyadari kemampuan diri mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan bersama, baik dari pihak kita dan pihak lawan yang berseberangan dengan kita semua memulai untuk memberontak terhadap orang-orang yang menjadikan kita itu sebagai alat untuk mencapai tujuan egoistik mereka, dan mengubah haluan perang kita untuk memerangi orang-orang egoistik tersebut.
Jika kita kembalikan pembahasan ini kepada alur cerita anime 86 sebelumnya, maka Lena sebagai seorang mayor di kemiliteran Republik, juga seorang moralis yang memperjuangkan hak asasi manusia dari warga distrik 86, memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam upayanya untuk menghentikan perang yang terjadi di animenya tersebut. Walaupun memang secara nyata, Lena tidak mengubah apa-apa disebabkan perang yang terjadi bukanlah perang antara Republik dengan Kekaisaran, disebabkan Kekaisarannya sudah runtuh akibat drone yang mereka ciptakan, itu melawan balik Kekaisaran dan menghancurkannya. Namun, yang Lena perangi dalam hal ini adalah rasisme dan pelanggaran HAM yang menjadi alasan kenapa perang tersebut masih berlanjut dan langgeng. Dengan Lena langsung berkonfrontasi dengan atasan kemiliteran Republik, Lena dapat menghentikan perang akibat otak yang memerintahkan untuk berperang itu sudah berhenti, atau memerintahkan untuk berhenti berperang. Walaupun itu juga gagal dan pada akhirnya Republik itu hancur. Selain akibat invasi Legion, juga akibat rasisme yang dilakukan yang membuat pasukan Republik mendapati kemerosotan moral disebabkan tidak ada alasan yang jelas bagi mereka untuk melindungi warga Alba yang selama ini bersikap rasis terhadap mereka. Dan dari moral yang turun ini, bubble yang selama ini dipelihara oleh ras Alba itu pecah dan mendatangkan kehancuran pada wilayah yang mereka diami tersebut. Mungkin ini masuk dalam contoh kasus negatif jika kita tidak mengindahkan perilaku damai dan baik dalam berperilaku sehari-hari, juga dalam konteks perang yang terjadi pada masa kini. Paling tidak, pembahasan kali ini ditujukan untuk menjadarkan kita kalau kita sebagai orang normal pun masih memiliki kapabilitas untuk menghentikan perang selama kita sendiri menyadari masalah tersebut dan kita berani untuk memulainya dengan berperilaku baik pada diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita sambil menyebarkan ajaran kebaikan tersebut kepada orang lain dalam lingkup yang lebih luas.